yakni meningkatkan kompetensi literasi murid melalui kegiatan literasi digital sosok inspiratif dengan menggunakan flipbook. Oh, belum tadi, Bun. Adapun 4 hal yang menjadi latar belakang pengangkatan program ini sebagai salah satu aksi nyata kami. Yang pertama yaitu hasil pemetaan rapor mutu pendidikan yang menunjukkan bahwa kompetensi literasi murid masih rendah. Kemudian latar belakang kedua, berdasarkan hasil survei kepada murid kelas 7, 8, dan 9 diperoleh data 89,28% murid lebih memilih menghabiskan waktu membuka gawai atau handphone dibandingkan dengan membuka buku. Ketiga, di zaman yang serba canggih ini murid memerlukan sosok inspiratif sebagai acuan motivasi mereka. Pertimbangan keempat, perlu adanya inovasi kegiatan literasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ada 4 hal yang menjadi latar belakang. Selanjutnya, untuk ke tahapan Bagja, bagian buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang dibuat adalah apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi literasi murid. Ada beberapa tindakan. Yang pertama yaitu mengajak kepala sekolah, rekan guru, dan murid bertukar pikiran atau berdiskusi terkait pentingnya kompetensi literasi murid dan bagaimana cara meningkatkan kompetensi tersebut. Kegiatan kedua yaitu membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kompetensi literasi murid. Ini dokumentasi untuk kegiatan di bagian yang pertama. Gambar pertama adalah dokumentasi ketika mendiskusikan hal tersebut dengan kepala sekolah, tepatnya dilaksanakan pada hari Senin, kemudian dilanjutkan di hari Selasa, kemudian yang terakhir kegiatan mencari referensi atau sumber terkait dengan kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi literasi murid. Selanjutnya untuk kegiatan di bagian ambil pembelajaran atau ambil pelajaran ada 4 tindakan. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi literasi murid. Dalam hal ini, setelah melakukan diskusi dengan guru, maka diperoleh voice atau suara atau aspirasi. Kegiatan yang bisa meningkatkan literasi murid itu berupa kegiatan membaca buku, meresum bacaan, membuat pojok baca, dan melibatkan penggunaan gawai. Kemudian kegiatan yang kedua melakukan wawancara atau survei observasi terkait kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi literasi murid. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan diperoleh informasi bahwa murid menginginkan penggunaan gawai atau handphone dalam proses literasi mereka. Jadi dalam aksi nyata ini saya berusaha untuk menerapkan ketiga poin, mulai dari suara atau voice, kemudian kepemilikan atau ownership, choice atau pilihan, kemudian yang ketiga ada kepemilikan atau ownership-nya. Kemudian kegiatan yang ketiga berdiskusi dengan rekan sejawat terkait praktik baik yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi literasi murid. Praktik baik yang pernah dilakukan oleh beberapa guru yakni membaca dan menuliskan hasil bacaan dalam beberapa bentuk, puisi, cerita, resume atau sinopsis. Kemudian melakukan refleksi terhadap program yang telah dilaksanakan sebelum ini. Kebetulan di sekolah tempat saya bertugas belum muncul program ini sebagai salah satu kegiatan di sekolah. Ya. Nah, di sekolah saya belum pernah diterapkan kegiatan literasi, namun saya pernah menerapkan di sekolah sebelumnya. Tapi refleksi diri saya tentang kegiatan literasi ini, kendati kegiatan ini sudah terprogram secara jadwalnya, akan tetapi kegiatannya masih terkesan membosankan dan belum berpihak kepada murid. Karena agenda literasi dan apa yang dibaca murid itu ditentukan oleh sekolah, bukan menjadi aspirasi atau sesuai dengan kebutuhan murid. Itu bahan refleksi saya untuk di bagian ambil pelajaran. Selanjutnya tentang umpan balik, menurut rekan-rekan tadi kegiatan ini merupakan hal yang unik dan menarik. Kemudian rekomendasi dari teman-teman ini tidak hanya diterapkan oleh saya pribadi saja, tapi guru-guru lain diharapkan bisa menerapkan hal yang sama. Itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.